perkenalkan nama saya Niwan Harini. Saya dari kelas A1 Bangli, semester 4, absen 7 dengan NIM 2311031072. Di sini saya akan membuat video mengajar dengan materi cerita Indonesia kita. Halo Adik, selamat pagi. Baik, sebelum kita belajar, apakah Adik udah sarapan atau belum? Udah. Bagus sekali ya, untuk biar ada tenaga ya. Jadi perkenalkan, nama kakak Niwan Harini. Boleh kakak tahu siapa nama Adik? Perkenalkan, nama saya Doi Devi Prameswari, bisa dipanggil Devi. Ya, Devi ya. Nah Adik, hari ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia, khususnya tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Bagaimana rakyat kita melawan penjajah dan memperjuangkan untuk meraih kemerdekaan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya adik tahu siapa saja bangsa asing yang datang ke Indonesia dan mengapa mereka datang. Dan adik juga dapat memahami rakyat Indonesia memperjuangkan melawan penjajah untuk mempertahankan tanah air, menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah berkorban agar Indonesia bisa merdeka. Nah, kita sekarang ke materi ya. Kalau nggak salah di buku IPAS-nya ada di halaman 27, di sana ada kedatangan bangsa-bangsa asing. Ya, dulu ada beberapa bangsa dari Eropa datang ke Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Di sana ada peta, kalau nggak salah, kedatangan bangsa Portugis, halaman 27. Ya. Mereka datang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga di Indonesia, seperti pala, cengkeh, dan lada. Rempah-rempah yang ini sangat dibutuhkan di Eropa untuk memasak obat-obatan dan pengawet makanan, sehingga harganya sangat mahal. Bangsa Portugis adalah bangsa pertama yang datang pada awal abad ke-16 dan berhasil menguasai Malaka serta mendirikan pos perdagangan di Maluku. Yang kedua, kalau sebaliknya, ada peta kedatangan Spanyol. Spanyol. Yang kedua yaitu bangsa Spanyol datang ke wilayah Filipina dan Maluku. Yang ketiga ada bangsa Belanda, bangsa Belanda menjajah dari pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan akhirnya sampai di Banten. Mereka ingin menguasai perdagangan di Banten sehingga rakyat Banten melakukan perlawanan. Yang ketiga, yang keempat yaitu bangsa Inggris. Inggris juga datang menguasai beberapa wilayah seperti Bengkulu. Kedatangan bangsa ini membawa perubahan besar dalam perdagangan politik dan budaya di Indonesia, serta memicu berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan tanah air. Baik, selanjutnya kakak akan menjelaskan kekuasaan Belanda di Indonesia. Bisa dicari di buku IPAS ya. Indonesia terkenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga banyak bangsa Eropa yang datang untuk berdagang. Tapi selain berdagang, ternyata mereka juga menguasai wilayah penghasil rempah-rempah itu. Bangsa Belanda adalah bangsa yang paling lama menjajah Indonesia, hampir 350 tahun. Lama sekali ya. Jadi dalam penjajahan selama 350 tahun tersebut, Belanda berhasil mendirikan VOC, yaitu perusahaan dagang Belanda yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1602 dengan tujuan supaya mereka menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia.
VOC ini seperti satu-satunya penjual yang menguasai pasar, jadi tidak ada yang bisa menyaingi mereka. Yang kedua yaitu sistem tanam paksa. Setelah VOC dibubarkan, rakyat Indonesia melawan Belanda, salah satunya lewat Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Perang ini membuat Belanda rugi besar. Untuk menutupi kerugian, Belanda memaksa rakyat untuk menanam tanaman ekspor di sebagian tanah mereka. Kalau gagal panen, rakyat yang rugi, yang tidak punya tanah harus kerja paksa lebih dari 65 hari untuk Belanda. Kebijakan ini sangat menyusahkan rakyat. Nah, ternyata tidak bangsa Eropa saja yang menjajah Indonesia, tetapi bangsa Jepang juga yang menjajah bangsa Indonesia. Kedatangan Jepang pada tahun 1942. Belanda menyerah pada Jepang setelah serangan cepat Belanda. Jepang menggantikan Belanda menguasai Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Penjajahan Jepang mulai berlangsung pada sekitar 3,5 tahun dan membawa perubahan besar di politik dan sosial. Jepang juga memberikan kesempatan bagi organisasi nasionalis untuk berkembang sehingga semangat kemerdekaan Indonesia semakin kuat. Sebelum kakak lanjut dengan materi macam-macam perlawanan rakyat Indonesia, apakah Devi ada yang ditanyakan atau yang kurang mengerti dari penjelasan kakak? Berarti kakak akan melanjutkan materi tentang macam-macam perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Yang pertama yaitu Perang Jawa, perjuangan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perjuangan rakyat Jawa melawan Belanda yang terjadi sekitaran tahun 1825 sampai 1830. Belanda ingin menguasai tanah air dan membuat aturan yang tidak adil seperti mengambil tanah leluhur dan menaikkan pajak. Pangeran Diponegoro, seorang pangeran dari Yogyakarta, marah dan memimpin rakyat melawan Belanda. Pangeran Diponegoro dan pasukannya bersembunyi dan menyerang Belanda secara tiba-tiba supaya Belanda kesulitan. Perang ini berlangsung lama dan banyak orang yang terluka atau meninggal. Akhirnya Belanda benar dan menangkap Pangeran Diponegoro, lalu mengirimnya jauh ke Sulawesi sampai beliau meninggal. Yang kedua yaitu Perang Padri, perjuangan Tuku Imam Bonjol. Perang Padri terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat, karena pertentangan antara kaum adat dan kaum agama atau kaum Padri soal cara beragama. Kaum adat kalah lalu minta bantuan Belanda. Belanda memanfaatkan kesempatan ini untuk menguasai wilayah Minangkabau. Kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandrau, lalu digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol melawan perlawanan dengan strategi gerilya dan sempat membuat Belanda kewalahan hingga terjadi gencatan senjata pada tahun 1825. Setelah Belanda selesai membantu di Perang Jawa, mereka kembali ke Sumatera dengan pasukan lebih banyak dan melawan kaum Padri. Pada tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan di beberapa tempat sampai wafat pada tanggal 1864 di Manado. Nah, cukup panjang ya sejarah Indonesia kita. Kalau kita membahas sejarah bangsa Indonesia, ya tidak ada habisnya. Karena sejarah
sejarah ini sangat panjang dan penuh dengan perjuangan dari berbagai tokoh dan rakyat biasa. Mulai dari kedatangan bangsa asing yang ingin menguasai rempah-rempah, perlawanan rakyat melawan penjajah, hingga akhirnya kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setiap peristiwa dalam sejarah itu punya cerita dan pelajaran yang membuat kita semakin mengerti betapa besarnya pengorbanan para pahlawan untuk bangsa ini. Nah, biar nggak kakak saja yang panjang lebar untuk jelasin materinya, sekarang kakak mau tanya ya. Coba adik sebutkan bagaimana cara adik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan apa yang bisa adik lakukan supaya negara ini tetap merdeka dan maju. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia, diantaranya dengan cara berikut. A. Mengenal Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan, diantaranya menghargai keberagaman bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku bangsa, ras, dan agama. Yang ketiga, menjadikan Indonesia sebagai negara maju, diantaranya berprestasi di berbagai bidang agar diakui dunia sebagai bangsa yang unggul. Baik, tepuk tangan dulu. Nah, setelah kita belajar tentang sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia, sekarang kakak ingin mengajak adik untuk belajar dengan cara yang lebih seru dan menyenangkan, yaitu lewat karya wisata. Karena karya wisata tersebut yaitu kunjungan secara langsung, karena jarak dan waktu kita terbatas, dan kalau kita ke museum juga terlalu jauh ya. Jadi kita akan melakukan karya wisata secara virtual, yaitu dengan menonton video. Artinya kita akan menonton video tentang museum bersejarah supaya adik bisa melihat dan belajar tanpa harus pergi jauh ya. Sekarang Revi bisa simak video berikutnya. Merencanakan penculikan Soekarno, Hatta, dan Fatmawati ke Rengas Dengklok pada sehari sebelum kemerdekaan dengan Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Selain itu, museum ini dilengkapi fasilitas perpustakaan Republik Film bertema perjuangan. Lokasi kedua adalah Museum Rumusan Naskah Proklamasi atau MUNASPRO yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat.
Nah, kita sudah sampai di akhir materi. Sebelum kakak menyimpulkan materi kita hari ini, ada yang mau ditanyakan atau adik kurang mengerti dengan materi yang kakak jelaskan tadi? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kakak akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu Indonesia memiliki sejarah yang panjang tentang perjuangan rakyat melawan penjajah. Banyak perlawanan yang berani melawan Belanda dan negara lain yang ingin menguasai Indonesia. Semua perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil pada tanggal 17 Agustus 1945 saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemerdekaan ini bukan diberikan begitu saja, tapi hasil dari kerja keras dan semangat persatuan dari seluruh rakyat Indonesia. Cerita-cerita seperti Perang Jawa, Perang Padri, dan Proklamasi Kemerdekaan mengajarkan kita untuk selalu mencintai tanah air dan berani mempertahankan kemerdekaan. Baik, itu saja materi yang kakak ajarkan sekarang. Akhir kata, kakak akan ucapkan terima kasih dan kita ketemu di lain hari. Terima kasih. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Thank you for watching.